Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalam ala habibi maulah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sore hari Ahad yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih mengizinkan kita untuk berusaha memahami kalam al-arifin, hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan mentauladani mereka, melangkah di langkah mereka, meniru mereka, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hendaknya kalian selalu bersama orang-orang shadiqin, para aulia, para salihin. Dikatakan, jika kamu tidak mendapatkan atau sulit mendapatkan aulia atau salihin, fakutubuhum naibatun anhum, maka kitab-kitab mereka sebagai wakil dari mereka. Duduk dengan kitab mereka, mempelajari kitab mereka, membahas kitab mereka, itu berarti kita melazimi mereka. Alhamdulillah, TV Al-Wafa Tarim mengajak kita setiap sore hari Selasa, Rabu, Sabtu dan Ahad untuk berusaha memahami, mempelajari kalam al-arifin, di antaranya Ibn Athaillah As-Sakandari alaihi rahmatullah rahmatul abrar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridai beliau dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita manfaat berkat beliau. Terima kasih kepada tim Al-Mu'awanah yang diasuh oleh Al-Habib Ali bin Idrus Barakwan, dan terima kasih kepada Sahibul Bait Bapak Haji Mukim sekeluarga, yang berkat mereka acara ini terlaksana sehingga santri putra putri Nurul Iman barakallahu fikum dan pemirsa TV Al-Wafa Tarim bisa mengikuti acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan acara ini acara yang diridhai oleh Allah, mengundang rahmat dan barakah Allah, dan menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Hikmah yang ke-73 dari kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fandur fi mada yugimuka. Syatrul awal, aradta an ta'rifa qadraka indahu. Jika kamu ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, bagaimana kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala,
Apakah kamu termasuk orang yang dicintai oleh Allah atau sebaliknya? Naudzubillah. Para arifin, para salihin yang ada di benak mereka, yang menghantui pikiran mereka, bagaimana mereka di sisi Allah. Apakah dia minal mahbubin, dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah, atau sebaliknya, naudzubillah. Dan itu selalu menghantui mereka. Dan itu selalu mereka mengecek dirinya, mengkoreksi dirinya, apakah dia termasuk yang dicintai atau tidak. Sehingga sibuk menghisab dirinya, tidak ada waktu untuk memperhatikan orang. Seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar kisah indah beliau, sahabat Zaid yang dijuluki di saat itu dengan Zaidul Khail, Zaid kuda. Karena mungkin dia gemar naik kuda atau mempunyai kuda yang banyak, sehingga dijuluki Zaid kuda. Keluar dari rumahnya yang jauh dari kota Madinah, naik kudanya siang dan malam tidak ada henti, sampai ke kota Madinah dan menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangkan, berhari-hari di perjalanan, siang malam dalam lautan padang pasir, tidak tidur, tidak makan dan minum. Ya Rasulullah, siang malam aku berjalan, siang malam aku berusaha untuk berjumpa kamu. Aku jadikan siangku haus dan malamku tidak tidur dalam perjalanan sampai bertemu denganmu, karena aku ingin bertanya suatu pertanyaan. Aku khawatir ajal datang sebelum aku bertanya, atau engkau dipanggil oleh Allah sebelum menjawab pertanyaanku. Maka Nabi melihat keseriusan si Zaid, yang beliau datang membawa pertanyaan, sehingga beliau rela tidak tidur, tidak makan untuk cepat bertemu Nabi SAW. Ya Zaid, pertanyaanmu pasti sangat agung, sangat penting bagimu. Ajal ya Rasulullah. Naam, ini sangat berarti bagiku. Apa pertanyaanmu wahai Zaid? Ma alamatullah fi man yurid. Ya Rasulullah, apa tanda Allah cinta kepada hambanya? Dan apa tanda Allah benci hambanya? La ilaha illallah. Pertanyaan yang mendalam, pertanyaan yang menunjukkan beliau seorang mukmin, pertanyaan yang menunjukkan beliau seorang yang ingin ridha Allah. Apa tanda orang yang dicintai oleh Allah? Dan apa tanda orang yang dibenci oleh Allah? Adakah tanda ya Rasul? Karena inna likulli syai'in alamah. Semua itu ada tanda. Saya takut sebelum saya tahu tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah ada pada diri saya, maka saya tidak akan tenang hidup ini. Bagaimana seseorang bisa tenang jika dia tidak mengetahui bahwa Tuhannya ridha kepadanya? Bagaimana orang hidup bisa
aman jika dia tidak mengetahui bahwa Tuhannya meridainya. Seorang mukmin tidak akan hidup tenang sebelum dia tahu bahwa Tuhannya Allah meridainya. Karena keselamatannya di sana, kebahagiaannya di sana, kesejahteraannya di sana. Manusia tidak bermanfaat, kedudukan tidak bermanfaat, pujian orang tidak bermanfaat. As-sa'id man sa'ida indallah. Orang yang beruntung adalah orang yang beruntung di sisi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keseriusan sahabat Zaid, menunjukkan iman yang sangat dalam, maka Nabi menjawab pertanyaan si Zaid dengan keadaan Zaid sendiri. Maka Nabi mengatakan, anta Zaidul Khair. Kamu lebih cocok mendapat julukan Zaid yang baik, bukan Zaidul Khair, bukan Zaid kuda. Kaifa asbahta ya Zaid? Maka Nabi mengatakan, bagaimana keadaanmu di pagi hari wahai Zaid? Kamu bangun tidur, apa yang ada di kepalamu, apa yang ada di hatimu, apa yang kau inginkan, apa yang kau harapkan? Qala ya Rasulullah, asbahtu muhibbun lil khair. Di pagi hari saya senang dengan kebaikan. Saya senang dengan orang baik. Dan saya senang jika Allah memberi taufik untuk saya berbuat baik. Salat subuh berjamaah, sebelumnya sunnah, sebelumnya zikir, setelah salat subuh zikir, salat isyraq, baca Quran, amal-amal ibadah yang lain. Jika aku melakukan kebaikan, suatu bentuk ibadah dan amal saleh, aku gembira. Jika aku ketinggalan amal saleh, maka aku sedih dan susah. Maka Nabi dalam hadis yang panjang, beliau mengatakan, hadza alamatullah fi man yurid. Ini wahai Zaid, tanda Allah cinta kepada hambanya. Maka Allah beri dia taufik, Allah beri dia hidayah, Allah beri dia kekuatan untuk amal saleh, dan Allah beri dia kesenangan dalam ibadah. Kesenangannya ibadah, kesenangannya zikir, kesenangannya sedekah, kesenangannya dakwah, kesenangannya mencari ilmu, kesenangannya baca Quran, hiburannya menjamu tamu, hiburannya silaturahmi, hiburannya menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Inilah tanda-tanda jika Allah cinta kepada hambanya. Kalau Allah membencimu wahai Zaid, maka Allah akan siapkan hal-hal yang jelek untukmu. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, untuk kamu mengetahui, kalau kamu ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, Allah cinta kepadamu atau tidak, maka fandur fima da yugimuk. Lihatlah dirimu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu sebagai apa dan seperti apa. Apa keinginanmu? Apa hiburanmu? Apa harapanmu? Apa yang selalu ingin kau lakukan? Siapa yang kau cintai? Siapa yang kau tauladani? Inilah tanda-tanda Allah cinta kepada hambanya dan tanda Allah benci hambanya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada an ya'rifa manzilatahu indallah falyanzur manzilatallah indah. Rawahul Hakim.
Siapa yang ingin mengetahui kedudukan Allah, kedudukan dirinya di sisi Allah, maka dia bisa mengukur bagaimana kadar Allah di hatinya. Jika Allah agung di hati kita, Allah istimewa di hati kita, kita tenang jika menyebut nama Allah, kita tentram jika berzikir kepada Allah, taat kepada Allah. Jika Allah agung di hati dan orang-orang yang dicintai oleh Allah agung di hati kita, kita ketahui bahwa tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah dari makhluknya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika Nabi Muhammad agung di hati kita, para aulia salihin agung di hati kita, maka ketahuilah kita agung di sisi Allah. Karena Allah tidak menjadikan hati kita mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah, mengagungkan aulia illah, kecuali Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin menjadikan kita bersama mereka hamba-hamba yang diridhai oleh Allah. Fa'abshir, gembiralah orang yang kesenangannya zikrullah, orang yang hiburannya salawat kepada Rasulullah, mengenang Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, menteladani Nabi Muhammad. Dan bahagialah orang yang dalam hatinya ada keagungan kepada aulia illah, membaca manakibnya, mencintainya, mentauladaninya, bahkan mengisi hatinya dengan mereka aulia salihin. Kalau harus ada foto di rumahnya, maka foto aulia salihin. Kalau ada foto gambar di HP-nya, maka gambar aulia salihin. Inilah yang dikatakan oleh guru mulia kita Sayyidi Abi Umar, foto mereka, wajah-wajah mereka, kisah-kisah tentang mereka aulia salihin, yunawwirul qulub, yu'ammirul qalb. Nama mereka, kisah-kisah mereka menghiasi hati kita, membersihkan hati kita, membuat hati kita bersih, makmur, bercahaya. Sebaliknya, naudzubillah, jika yang agung di hati kita dunia yang agung di hati kita, berusaha ingin mendapatkannya dengan segala cara, itu halal, itu haram. Jika yang agung di hati kita kedudukan, jabatan, sehingga yatanafasun, saling berlomba-lomba ingin jadi pejabat, segala cara dia lakukan. Jika yang agung di hatinya orang-orang fasik, orang-orang fajir, orang-orang kafir, maka ini tanda yang nyata bahwa Allah benci dia, sehingga dijadikan oleh Allah hatinya jauh dari Allah, dari Rasul, dari aulia salihin, dipenuhi dengan dunia, kedudukan, dan orang-orang yang jelek, yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin melihat kedudukan kita di sisi Allah,
maka lihatlah Allah di hati kita. Lihatlah Allah di hati kita. Kalau Allah agung di hati kita, maka kita juga agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan? Tidakkah kebaikan itu pantas dibalas dengan kebaikan? Kama tadinu tudan, kamu akan mendapatkan sesuai apa yang kamu lakukan. Hikmah ini mengajak kita untuk menghisab diri kita seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Jika Zaidul Khair, sahabat Zaid, mereka khawatir tentang dirinya, bagaimana dia di sisi Allah. Siapa dia di sisi Allah? Hamba yang dicintai atau hamba yang dibenci? Hamba yang diridhai atau hamba yang dimurkai? Sehingga Zaid menghabiskan malamnya, siangnya menahan lapar dan haus untuk berjumpa kekasih Allah dan menanyakan hal ini, sehingga dia yakin siapa dirinya. Maka pertanyaan itu perlu kita tanya untuk saya dan untuk Anda. Siapa kita di sisi Allah? Bagaimana kita di sisi Allah? Ya ikhwani, itu yang paling penting dalam kehidupan ini. Itu yang harus kita pikir. Itu yang harus kita tahu jawabannya. Sebagian orang disibukkan mencari penilaian di sisi manusia. Sibuk untuk memperbaiki karirnya di mata orang, memperbaiki namanya di mata orang. Bagaimana saya di masyarakat? Bagaimana saya di mata dia, di mata dia, di mata umat, di mata pejabat, di mata umara? Bagaimana saya di hati mereka, sehingga hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak ada artinya. Dia berusaha dan berusaha dan berusaha untuk mendapat ridhonya semua manusia. Dia melupakan ridhonya Allah. Dia berusaha untuk mendapatkan cintanya manusia, berusaha mendapat dukungan manusia, respon dari manusia. Ketahuilah, ridhon nas ghayah la yudrak. Ridho manusia tidak mungkin tercapai. Siapapun kita, pasti ada yang cinta dan ada yang benci. Siapapun kita. Tidakkah kita melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sempurna, insanul kamil, manusia yang tidak ada cacat sedikit pun. Dari segala hal beliau sempurna. Dari keturunan, dari akhlak, dari ilmu, dari ketampanan, dari budi pekerti, sempurna. Tapi apakah Rasulullah dicintai semua manusia? Lah. Di zamannya banyak orang-orang Yahudi memusuhinya. Di zamannya orang-orang munafikin yang pura-pura Islam berusaha menghancurkannya. Walaupun banyak yang cinta dengan beliau, jika ini kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan selain Rasul?
Sayyidina Abu Bakar mendapatkan hal yang sama. Ketika beliau menjadi khalifah, banyak orang membenci Abu Bakar dan keluar dari agama ini. Sayyidina Umar bin Khattab tambah lagi sampai beliau dibunuh. Sayyidina Utsman juga seperti itu, beliau dibunuh. Imam Ali bin Abi Thalib bertambah lagi, banyak musuhnya. Imam Hasan, Imam Hussein dipenggal kepalanya. Artinya mereka hamba-hamba yang mulia tidak selamat dari cacian orang, tidak selamat dari siksaan orang, bahkan tidak sedikit mereka dibunuh oleh orang-orang yang membencinya. Hakata dunia, inilah dunia, ini sunnatullah. Maka jangan kita mengharap ridhonya manusia. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Kita berikan akhlak kepada semua orang. Kita berikan senyuman kepada semua orang. Kita berikan ramah tamah kepada semua orang. Kita berikan semua yang kita bisa lakukan untuk membantu orang. Wa qul lin-nasi khaira. Al-Quran mengajarkan kita, berkatalah baik dengan siapa? Dengan semua orang. Linnas, muslim, mukmin, bahkan munafik, fajir, fasik, kafir, semua. Wa qul linnas khaira. Berikan apa yang bisa kita berikan dari semua kebaikan Nabi Muhammad. Berikan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan dari budi pekerti yang baik yang kita tauladani dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tanpa mengharapkan kebaikan mereka, tanpa mengharapkan cintanya mereka kepada kita, lah kita lakukan ini karena Allah. Wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita berbuat baik kepada orang karena ini ibadah kita kepada Allah, bukan supaya dipuji oleh orang, bukan supaya mendapat kebaikan orang. Ini ibadah kita. Kita membantu, kita senyum, kita ramah, kita akhlak. Ini ibadah antara kita dengan Allah, bukan untuk dipuji dan mendapatkan kebaikan dari manusia. Lah, kalau itu pun mendapatkan kebaikan orang, kita merasa orang itu yang baik, bukan karena kita pantas mendapat kebaikan itu. Tapi jika yang kita dapatkan malah kejelekan dari orang, kita enggak sakit hati, karena kita enggak mengharapkan apa-apa dari mereka. Semua yang kita lakukan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah semua yang kita lakukan untuk mendapatkan ridhonya manusia. Sangat jelek seorang hamba jika berbuat sesuatu kebaikan ingin dipuji oleh manusia, ingin mendapatkan timbalan kebaikan dari manusia. Dan sangat jelek jika dia melakukan ibadah untuk manusia, ibadah untuk mendapat pujian orang, ibadah, ta'ah, amal ma'ruf, nahi mungkar, salat, puasa, umrah, haji, dakwah ilallah, mencari ilmu untuk mendapat balasan dari orang, untuk mendapat pujian dari orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kalau jika kita berbuat baik kepada orang, ingin mendapat balasan mereka, itu suatu kejelekan. Karena kita berbuat baik, ini perintah Allah. Kita senyum, ini perintah Nabi Muhammad. Kita akhlak, ini perintah Allah. Jika kita lakukan itu bukan untuk Allah, itu suatu kesalahan. Ini ibadah kita kepada Allah. Dengan demikian
Kita tidak sibuk menunggu penilaian orang tentang kita. Kita tidak peduli apa yang dikatakan orang kepada kita, karena kita sibuk siapa kita di sisi Allah, bukan siapa kita di sisi manusia. Kita sibuk bagaimana kedudukan kita di sisi Allah, bukan kedudukan kita di hati orang. Hamba yang semacam ini yang akan hidup nikmat di dunia dan di akhirat. Dia menikmati semua keadaan. Dipuji orang, dia malu kepada Allah. Dicaci orang, sama sekali enggak masalah. Enggak sedih, enggak susah, apalagi marah. Lah, karena dia tahu pujian orang tidak membuat dia bertambah di sisi Allah kedudukannya. Cacian orang juga tidak membuat dia jatuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin hendaknya melihat dirinya. Hikmah ini mengajak saya dan Anda, mari kita melihat diri kita. Siapa kita di sisi Allah? Bagaimana kita di sisi Allah? Dan kita lihat tanda-tanda itu. Apakah tanda-tanda orang dicintai oleh Allah ada pada diri kita? Siapa yang kita agungkan? Siapa yang kita muliakan? Siapa yang ada di sini? Yang ada di hati kita ini siapa? Bagaimana Allah di hati kita? Bagaimana Al-Quran di hati kita? Bagaimana Nabi SAW di hati kita? Bagaimana sunnah Nabi di hati kita? Bagaimana awliya salihin di hati saya dan Anda? Kalau itu semua mempunyai tempat yang besar di hati kita, pantas kita gembira dan memohon kepada Allah untuk ditetapkan dan ditambah bahwa kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah, bahwa kita mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan dan minta ditambah oleh Allah. Tapi naudzubillah, jika seseorang kesenangannya maksiat, hiburannya maksiat, yang ada di hatinya maksiat, dunia, kedudukan, manusia yang dimurkai oleh Allah, mungkin karena dia kaya, karena dia pangkat, karena dia artis, karena dia pemain bola, karena dia politikus, karena dia apapun. Padahal mereka manusia-manusia yang dibenci oleh Allah, kafir, fasik, fajir. Agung di hati kita, ada di hati kita. Na'udzubillah. Itulah tanda orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kedudukan dia jauh dari Allah, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan dia mengagungkan hal-hal yang hina, mengagungkan hal-hal yang hina. Sayyidi Habib Umar pernah mengatakan, "Azim ma azzamallah kunta aziman, wa haggir ma haggarallah kunta aziman." Agungkan apa dan siapa yang diagungkan oleh Allah, hinakan apa dan siapa yang dihinakan oleh Allah, maka kamu akan menjadi orang agung di sisi Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, simbol-simbol agama Allah, maka itu merupakan ketakwaan dalam hati. Allah mengagungkan zat-Nya yang agung, agungkan Allah. Sebut Allah dengan penuh keagungan, penuh cinta dan penuh kerinduan. Allah mengagungkan ta'ah, agungkan ta'at. Allah mengagungkan ibadah, agungkan ibadah. Allah mengagungkan surga, agungkan surga. Allah mengagungkan Nabi Muhammad, dan tidak ada yang diagungkan oleh Allah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlakmu sangat agung. Allah yang Maha Agung mengagungkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agungkan Nabi Muhammad. Allah mengagungkan sunnah Nabi. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati kata Allah, awas, ancaman dari Allah bagi yang selalu dan meremehkan ajaran Nabi, bertentangan dengan Nabi, melanggar sunnah Nabi, merendahkan sunnah Nabi, an tusibahum fitnah, akan terkena fitnah atau adab yang pedih. Allah mengagungkan Nabi dan sunnahnya, agungkan Nabi dan sunnahnya. Allah mengagungkan aulia, Allah mengagungkan salihin, agungkan mereka. Dikatakan dalam hadis, man alima wa amila wa allama yud'a aziman fi malakutis sama. Siapa yang mengetahui ilmu kemudian mengajari ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajari ilmu, tiga hal ini, mengetahui ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajari ilmu, berdakwah, maka manusia ini yud'a aziman fi malakutis sama, di langit dipanggil dengan manusia yang agung. Berjalan seperti kita, makan, minum, tidur seperti kita, terbuat dari daging kulit seperti kita, tapi nilainya sangat agung di sisi Allah. Bahkan malaikat memanggil dia dengan sebutan yang agung, bukan namanya. Jika mereka berjalan, malaikat mengatakan yang agung lagi berjalan. Jika mereka duduk, yang agung lagi duduk. Jika mereka tidur, yang agung lagi tidur, yang agung lagi bicara, yang agung lagi makan, yang agung. Subhanallah, manusia biasa tapi agung di sisi Allah dan para malaikatnya. Maka agungkan mereka. Mereka diagungkan oleh Allah dan para malaikatnya. Cintai mereka, puji mereka, sebut mereka dengan penuh kehormatan. Jangan kau caci mereka, jangan kau sakiti mereka, Allah akan murka. Agungkan Al-Quran, agungkan Ka'bah, agungkan masjid, agungkan Nabi, umat Nabi Muhammad, orang mukmin, orang muslim, agung di sisi Allah. Satu orang muslim dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kamu menyakiti hati orang mukmin, lebih baik kamu menghancurkan Ka'bah sampai berkeping-keping. Ka'bah sesuatu yang diagungkan oleh Allah, tapi mukmin lebih diagungkan oleh Allah dari Ka'bah. Satu orang mukmin dibunuh tanpa hak, bagi Allah lebih mudah hancurnya alam semesta ini daripada meninggalnya satu orang mukmin tanpa hak. Begitu agungnya orang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agungkan orang mukmin.
Jangan perbedaan membuat Anda menghina, mencaci, apalagi mendolimi mereka. Dan rendahkan apa yang direndahkan oleh Allah. Inna Allah la yanduru dunya mundu khalaqaha. Allah enggak pernah melihat dunia dengan pandangan rahmat semenjak Allah ciptakan dunia. Artinya dunia sangat hina di sisi Allah. Lau kanatid dunya tazinu indallah mithla janaha ba'udah. Kalau dunia ini di sisi Allah masih punya harga, walaupun seharga satu sayap lalat, masaqa kafir minha syarbatama, maka orang kafir tidak akan diberikan air walaupun seteguk air oleh Allah. Hina dunia mal'una, dunia dilaknat oleh Allah. Wa mal'unun ma fiha, dan isinya dilaknat oleh Allah. Semuanya illa kecuali itu berarti dikit. Illa dzikrullah, kecuali orang yang zikir sama Allah, atau alimun wa muta'allimun, yang mengajarkan ilmu dan yang belajar ilmu. Hanya mereka lah yang selamat dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Selain mereka masuk di dalam laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia hina di sisi Allah, maka hinakan dunia, keluarkan dunia dari hati. Biarkan dunia di tangan, jangan masuk ke hati. Seperti sabda Nabi, doa Nabi, Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tanganku, jangan kau jadikan dunia di hatiku. Dunia hina di sisi Allah, maksiat hina di sisi Allah, kedudukan ini hina di sisi Allah, sehingga para salihin lari dari kedudukan ini. Dan Nabi sudah menggambarkan keadaan akhir zaman ini, dan kita saksikan. Innakum satahrisuna ala imarah, kamu akan berlomba-lomba untuk menjadi pejabat. Sadaqah Rasulullah, sadaqah Rasulullah. Kita lihat segala cara digunakan untuk menjadi pejabat. Innakum satahrisuna alal imara, kamu akan berlomba-lomba untuk jadi pejabat. Sadaq, kita lihat itu ya Rasulullah. Dengan segala cara, dengan segala alasan. Bahkan ada yang gunakan agama untuk alasan. Ingin menegakkan syariat, ingin menegakkan agama, ingin menegakkan Islam. Segala cara untuk menunaikan keinginannya menjadi pejabat. Wa satakunu nadama yaumal qiyamah. Ketahuilah, jabatan yang kau dapatkan akan menjadi penyesalan kamu di hari kiamat. Para sahabat lari dari jabatan. Sekarang segala cara dia lakukan untuk mendapat jabatan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Hinakan yang dihina oleh Allah. Maka dengan dua hal ini kita agungkan apa dan siapa yang diagungkan oleh Allah, dan kita hinakan apa dan siapa yang dihinakan oleh Allah. Kunta aziman indallah, maka kamu akan agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sebaliknya, maka sebaliknya yang didapat. Yang diagungkan oleh Allah dihinakan. Allah, Nabi Muhammad dibuat bahan mainan. Inna lillahi wa inna rajiun. Al-Quranul Karim tidak dibaca ataupun dibuat hal-hal ayat-ayat Quran dihinakan. Aulia salihin menjadi bahan cemoohan dan cacihan. Ketaatan sunnah Nabi dihina dan direndahkan. Yang dihina oleh Allah malah dia agungkan. Dunia agung di hatinya,
kedudukan satu-satunya yang harus dia dapatkan. Ini hebat, ini istimewa. Orang kafir menjadi panutannya, maksiat menjadi hobinya. Yang dihinakan oleh Allah dia agungkan, yang diagungkan oleh Allah dia hinakan, maka antahun indallah, dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin sangat mengharap Allah Tuhannya ridho kepadanya. Seorang mukmin yang ada di benaknya bagaimana dia menjadi hamba yang dicintai oleh Tuhannya. Kayaknya hanya ini yang bisa, hanya Tuhan kita Allah yang bisa memuliakan kita. Hanya Tuhan kita Allah yang bisa membahagiakan kita dunia akhirat. Hanya Tuhan kita Allah yang menjadikan hidup ini sejahtera dan selamat dari neraka. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari neraka? Siapa yang bisa memasukkan kita ke surga? Siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa kita? Siapa yang bisa menerima amal ibadah kita? Allah, Allah, Allah ya ikhwan. Hanya Allah. Tidak ada selain Allah. Tidak ada pemerintah satupun yang bisa menjamin kita selamat dari neraka masuk ke surga. Tidak ada partai politik manapun yang menjamin kita masuk surga selamat dari neraka. Organisasi apapun, perusahaan manapun, gak ada, gak bisa. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Maka jadikan ridhonya Allah cita-cita kita dan harapan kita. Jadikan kedudukan di sisi Allah itu yang ada di hati kita dan benak kita. Hasibu anfusakum. Kita cek lagi di hari ini, apakah ada tanda-tanda kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah? Kita koreksi kita. Di mana kita ini? Dalam keadaan apa kita ini? Itulah tandanya. Jika kita ditaruh, diposisikan oleh Allah khidmah kepada para aulia salihin, diposisikan oleh Allah sebagai muallim, mengajari orang ilmu-ilmu agama dengan ikhlas, diposisikan oleh Allah sebagai talib ilm, santri, antum santri yang di Nurul Iman dan dimanapun berada. Ini tanda Allah cinta. Jika kita diposisikan cinta kepada aulia salihin, senang hadir majlis maulid, diposisikan senang sedekah, senang membangun masjid, senang silaturahmi, ini semuanya adalah taufik minallah. Kenapa kita dibuat senang semacam ini oleh Allah? Kenapa kita dibuat semangat untuk khidmah, untuk cinta, untuk dakwah? Ini dari Allah. Allah punya keinginan, insya Allah ingin meridhai kita. Berarti kita hamba yang dipilih oleh Allah. Tapi jika seseorang diposisikan hidupnya di lingkungan orang-orang jelek, hidupnya bersama orang-orang fasik, siang malam bersama mereka, hidup bersama mereka, yang dilakukan orang fasik mereka lakukan, cita-citanya sama dengan cita-cita mereka, dipermudah untuk maksiat oleh Allah, ada di lingkaran syaitan seperti yang dikatakan oleh orang, hidup bersama mereka, melihat wajah mereka, duduk dengan mereka, menjadikan mereka sahabatnya, siang malam bersama mereka, maksiat bareng, lupa bareng, ada di tempat-tempat yang jelek. Ini tanda bahwa dia orang yang jauh dari Allah, dia orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sayyidi Habib Umar dalam pemahaman ini juga beliau mengatakan, kalau kamu ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah dirimu di waktu-waktu yang istimewa, di mana kamu dan lagi apa kamu. Seperti malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam-malam Ramadan, malam-malam Lailatul Qadar. Di mana kalian? Sedang apa kalian? Jika malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Ramadan, waktu malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam-malam istimewa itu, waktu-waktu istimewa, hari-hari istimewa, kita di dalam ibadah kepada Allah, bahkan puncak ibadah kita di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, di masjid, di majelis ilmu, di pondok. Maka ketahuilah, tidak Allah takdirkan kamu dalam acara yang baik, di tempat yang baik, di waktu-waktu istimewa itu, kecuali Allah ingin memberi kamu dan ingin menjadikan kamu orang mulia dunia akhirat. Tapi jika waktu-waktu istimewa itu, malam-malam yang agung itu, seseorang ada di tempat maksiat, malam 1 Rajab di tempat maksiat, sedang maksiat, malam nisfu Sya'ban di tempat maksiat, lagi bermaksiat, malam-malam Ramadan, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dalam keadaan maksiat di tempat maksiat. Naudzubillah, ini tanda. Kenapa Allah takdirkan Anda di waktu-waktu yang agung Anda dalam keadaan maksiat? Ini tanda yang jelas Allah ingin menghinakan dia, sehingga Allah jadikan dia maksiat di waktu-waktu istimewa. Mudah-mudahan pertanyaan Zaidul Khair tentang dirinya ada pada kita. Ayo, kita selalu bertanya tentang diri kita. Siapa kita di sisi Allah? Bagaimana kita di sisi Allah? Belajar untuk mencari, belajar menumbuhkan di hati, sudahkah saya menjadi hamba yang diridhai oleh Allah? Bagaimana sholat saya? Apakah sholat saya sholat hamba yang diridhai oleh Allah? Apakah istiqamah saya baca Quran tanda orang yang diridhai oleh Allah? Apakah yang saya lakukan ini sebagai tanda hamba yang diridhai oleh Allah? Hasibu anfusakum, mulailah sibuk dengan diri sendiri, jangan sibuk dengan orang lain. Orang yang selalu sibuk mengkoreksi orang lain, dialah orang yang rugi dunia akhirat. Kata Sayyidi Habib Umar, man kana fid dunya masyghulun bin nas, kana fil akhirah masyghulun bin nas. Siapa yang di dunia sibuk dengan manusia, kita lihat beberapa orang kasihan, tidak sadar apa yang dia lakukan. Sibuk setiap saat membahas orang, kerjanya membahas orang, semuanya tidak lepas dari pembahasan dirinya, seakan-akan dia dijadikan oleh Allah sebagai malaikat yang menilai semua orang. Ini dicaci, ini dihujat, ini dilaknat, ini diribain, ini dibodohin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan Allah beri hidayah mereka. Sibuklah mencari jati diri kita di sisi Allah, dan belajarlah mengeluarkan kedudukan manusia di hati kita, sehingga kita tidak mengharapkan apa-apa dari manusia, tidak mengharapkan pujian, dan tidak takut dengan cacian. Kita berbuat baik untuk Allah, kita berakhlak untuk Allah, kita membantu untuk Allah,
Dengan demikian hidup Anda akan nikmat, hidup Anda akan tenang, hidup Anda akan sejahtera. Ya Rabb, Kau muliakan hamba-hamba yang saleh dengan Kau jadikan tujuannya hanya Engkau. Wa qasduhumur rahman fil qawli wal fi'li, seperti dikatakan oleh salihin, tujuan mereka Allah. Apapun yang dia ucapkan hanya Allah tujuannya, apapun yang dia lakukan hanya Allah tujuannya. Gak ingin dipuji pemerintah, gak ingin dipuji oleh masyarakat. Al-Habib Ali Al-Jufri, kita tutup dengan kalimat beliau. Dikatakan ulama itu ada 3. Ada ulama yang tujuannya untuk membuat pemerintah ridho, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah dijadikan dalil dan disetujuinya. Apapun, walaupun itu salah, walaupun itu melanggar syariat, tapi tetap dia bela mati-matian. Ini ulama pemerintah. Ada orang ulama itu yang ingin mencari ridhonya umat, sehingga umat ini larinya kemana? Dia ikut umat, ingin mencari ridhonya umat. Ini sama dengan ulama yang mencari ridhonya pemerintah, sehingga dia tidak berani berkomentar sesuatu yang hak kalau itu melawan arus umat. Kalau saya bicara, umat akan lari dari saya, umat akan menjauhi saya, umat akan mencaci saya. Padahal yang dia katakan hak, umat yang salah. Emangnya umat selalu benar? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluk, kata Allah. Kalau kamu taat kepada mayoritas orang, maka kamu akan sesat. Taat sama Allah. Orang yang mencari ulama, yang mencari ridhonya umat, ulama yang salah. Yang ketiga, ini yang benar, mencari ridhonya Allah. Aparat ridho sama dia, umat ridho sama dia, enggak masuk bukunya dia. Aparat tidak ridho sama dia, umat membenci dia, tidak sama sekali mereka hiraukan. Karena tujuannya ridho Allah. Kalau itu mengundang ridho Allah, maka dia ucapkan, dia lakukan. Kebetulan aparat senang dengan yang dia ucapkan karena sama dengan misinya, walhamdulillah. Atau kebetulan umat senang dengan dia karena sama dengan misi dia cari ridhonya Allah, walhamdulillah. Jika tidak, enggak peduli mereka. Aparat marah enggak peduli, umat marah enggak peduli. Karena yang dia cari ridho Allah. Dia berdakwah sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, lemah lembut, akhlak, mengajak tanpa mencaci, tanpa menghujat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita. Sore hari ini Allah tanamkan di hati kita keinginan untuk mencari, itu awal. Keinginan untuk mencari, apakah saya ini hamba yang dicintai oleh Allah? Bagaimana kedudukan saya di sisi Allah? Itu awal. Kalau itu ada, maka taufik akan Allah berikan. Kita akan berusaha untuk mendapatkan hal indah tersebut. Dan mudah-mudahan di sore hari ini pula Allah keluarkan di hati kita keinginan-keinginan untuk memiliki kedudukan di sisi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akhrij min qalbi wa akhrij min qulubihim kulla qadarin lidunya wa kulla mahallin al-khalaq yamilu bina ila ma'syatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Doa Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang dihimbau oleh guru mulia kita Sayyidi Habib Umar untuk dibaca
sebagai penutup doa setiap sholat fardu. Isi doa yang indah, ya Allah keluarkan dari hati ini sekecil apapun dari dunia, dan keluarkan dari hati ini keinginan kedudukan kepada manusia yang membuat kita sibuk untuk ibadah sama Allah, yang menghalangi antara kita dan antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Alangkah hebatnya nikmat sore ini, Allah dengarkan kita kalimat-kalimat indah dari para salihin. Mudah-mudahan bukan bagian kita dari acara ini hanya bicara dan mendengar, tapi mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada tim Al-Muawanah Asuhan Habib Ali Barakwan, wa terima kasih kepada Sahibul Bait, orang tua kita, saudara kita Bapak Haji Mukim sekeluarga. Mudah-mudahan rumah beliau menjadi rumah yang berkah insyaallah. Penghuni rumahnya, penghuni rumah yang diberkahi oleh Allah, semua yang masuk ke tempat ini menjadi orang-orang barakah, tidak keluar dari tempat ini kecuali diberkahi oleh Allah, diselamatkan dari bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.